Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki segala kuasa, kerajaan, dan kemuliaan, pasti lebih berharga dari apapun dan siapapun. Lebih kuat, maha baik, maha peduli, saudara. Lebih dahsyat dari jimat manapun. Jadi memiliki Allah dan dimiliki oleh Dia, Allah Bapa kita. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Elohim Yahweh. Berarti memiliki segalanya, saudara. Kalau kita percaya bahwa Allah benar-benar ada, bahwa Allah Elohim Yahweh ini yang memiliki segala kuasa, memiliki segala kuasa, kerajaan dan kemuliaan, maka berarti memiliki Dia itu cukup bagi kita. Dia menjadi segalanya dalam hidup ini. Dan kalau kita benar-benar meyakini ini, maka kita akan mencari Dia. Lebih dari mencari apapun dan siapapun. Jangan sampai rasa butuh kita akan Dia kurang dibanding dengan yang lain. Kalau kita tidak memiliki rasa butuh yang benar, pasti kita tidak mencari Allah sebagaimana seharusnya. Dan kalau seseorang tidak mencari Allah sebagaimana seharusnya, tidak mungkin, saudaraku, ia menemukan Allah. Sebab Allah yang benar, Allah yang mau berurusan dengan orang-orang yang bersedia menyediakan porsi segenap hidupnya dalam berurusan dengan Allah. Mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Maka mencari Tuhan juga harus dengan segenap hidup. Di dalam Amos pasal 5 ayat 4 firman Tuhan mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Hidup, saudara. Mencari Tuhan pasti menemukan. Jika mencari Tuhan secara benar, secara proporsional. Dan tadi saya sudah mengatakan dengan segenap hidup. Mestinya standarnya saudara, kalau saudara mau bersama-sama dengan saya, bahwa dalam hidup ini hanya Tuhan yang kita cari. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan. Jadi kalau kita bangun pagi, kita bekerja, kita melakukan semua kegiatan, itu menjadi sarana, menjadi kendaraan, menjadi alat untuk menemukan Allah. Menemukan Allah itu sangat pribadi sifatnya, saudara. Tetapi orang yang benar-benar menemukan Allah itu memiliki kesaksian yang mungkin tidak perlu dan sulit diungkapkan kepada orang lain. Tetapi memiliki kesaksian bahwa Allah itu hidup. Dan pasti orang-orang seperti ini hidupnya akan diubah terus. Mengalami proses perubahan. Yang jelas ia akan makin sempurna seperti Bapa. Pasti, saudara. Dan tidak takut menghadapi apapun. Pasti mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan bukan berarti lalu Tuhan secara fisik hadir. Tuhan pasti pakai orang-orang di sekitar kita. Tetapi jangan kita yang nyari, bukan kita yang nyari.
Tuhan pasti nanti entah bagaimana caranya menghadirkan, melibatkan orang. Bukan kita yang cari. Kalau kita yang cari, Tuhan bisa tersinggung seakan-akan Tuhan perlu bantuan atau pertolongan kita. Maksud saya, seakan-akan kita ini membutuhkan manusia, bukan membutuhkan Allah. Allah yang kita andalkan. Adapun kalau nanti Allah memakai apa, siapa, itu bukan karena kita yang nyari. Tuhan yang mengatur situasi itu sendiri, bukan kita. Karena kita tidak mau memberhalakan manusia, kita tidak mau mengandalkan kekuatan manapun. Nah, kita harus mengalami Allah. Nah, sering kita masih kecut hati, khawatir, gentar, takut. Karena kita tidak menemukan Dia, saudara. Apalagi kalau kita masih hidup dalam dosa, masih melakukan hal-hal yang tidak patut, itu pasti berarti belum menemukan Allah. Sebab kalau orang menemukan Allah itu pasti beda, saudara. Hidupnya pasti beda. Ya, bukan berarti lalu kita pasti punya nama harum, kita jadi orang yang dikenal sebagai orang baik. Belum tentu. Kadang-kadang kita dikenal sebagai orang sesat, orang salah, dan lain sebagainya. Tidak masalah. Justru itu yang lebih memacu kita untuk sungguh-sungguh dan berkompetisi nanti di kekekalan bagaimana keadaan kita masing-masing. Nggak usah banyak bicara, saudara. Ya, kita diam saja. Yang penting, saudaraku, kita menjadi orang yang menemukan Allah. Orang yang benar-benar mencari Allah itu, saudara, siang malam memikirkan Tuhan. Sementara bekerja, memikirkan pekerjaan, sementara mengatur rumah tangga bagi ibu-ibu dan ya juga ibu-ibu kaum wanita yang ikut berkarir, menambah penghasilan. Tetap Allah yang menjadi tujuan hidup kita. Ia menjadi alasan kita hidup. Saudaraku sekalian, kita percaya bahwa Allah yang hidup itu luar biasa, dahsyat. Dan memiliki Dia berarti memiliki segalanya. Atur waktu untuk mendengarkan khotbah. Atur waktu untuk doa. Atur waktu untuk puasa. Ya, saudaraku. Begitu. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara untuk jangan kendor berdoa. Doa pribadi, ya saudaraku. Lalu doa pagi bersama, ya saudara. Saya tidak bermaksud mau menonjolkan diri, tapi saya mau menjadi contoh. Semalam hampir jam 1 saya masih berdoa. Terus saya tidur. Memang saya sempat tidur beberapa waktu, entah setengah jam, entah 1 jam. Entah 1,5 jam ya saudaraku. Mungkin paling lama 1,5 jam. Paling lama 1,5 jam atau 2 jam, mungkin tidak sampai. Mungkin hanya setengah jam atau 1 jam. Karena saya tidak melihat jam. Saya terbangun lalu saya doa. Sampai jam 1:20 kira-kira. Terus tidur lagi tapi ya kemudian bangun jam 4 maka mata saya masih merah. Tadi saya tetesi supaya tidak kelihatan merah sekali. Ya kalau kita benar-benar merasa membutuhkan Dia, kita pasti, saudara. Mestinya lelah jadi tidak lelah. Saya sudah 1 harian pelayanan, saudara, hari Minggu. Saya bukan menunjukkan saya hebat. Saya mau nekat. Ya kubutuhkan Allah Bapa, Tuhanku kubutuhkan lebih dari udara yang kuhirup, lebih dari air yang kuminum, lebih dari darah yang mengalir di tubuhku. Aku membutuhkan Dia. Haleluya. Aku memerlukan Dia. Karenanya kita ngotot, saudaraku sekalian. Baik, saudara, saya kira itu pesan pada kesempatan ini, ya.
Nanti saya umumkan mungkin minggu depan atau kemungkinan minggu depan ya saudara. Kita akan doa puasa selama 1 minggu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jika mungkin nanti akan saya sediakan waktu untuk doa setiap hari di gereja. Saya belum atur waktunya. Kalau bisa berdoa tiap hari bagus ya. Dari jam 3 sampai jam 5 sore atau jam 2 sampai jam 5 sore ya. Oke, saya kira cukup itu. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih untuk firman kebenaran yang kami terima dan kesempatan berdoa ini Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.